Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wa naf'a wal indifa' wal mudhakarah wa tadhkirah wal ifadah wal istifadah wal hatsa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Ngaturaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kelawan ngadah-ngadahaken zikir ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Panjenengan kula tasik ditakdiraken disukani panjang umur kalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah disukani kesempatan saged ngelampai pinten-pinten perkawis ingkang diridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus inggih menika ditakdiraken nyebut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditakdiraken nguri-nguri pados-pados jaker-jaker tinggalane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika al-ilmu. Ngelanjutaken pengaosan ingkang saderenge. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-allamah al-faqih al-habib Ahmad bin al-habib Umar asy-Syatiri al-Alawi at-Tarimi rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin fi kitabihi Nailur Raja' bisyarhi Safinatin Naja ila anqal wa qad iftataha lan teman-teman buka sapa al muallifu mbah musannaf kitabahu ing kitabe mbah musannaf kitabahu ing kitabe Mbah Musannaf bil basmalati kelawan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Buka ngono mau lil iqtidai krana anut bil Qur'anil azizi kelawan Al-Qur'an al azizi kang mulya. Walil amali lan krana ngamalaken bi qaulihi kelawan dawe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam rupani dawuh ing dawuh kullu amrin utai saben-saben perkara dibalin kang duweni bagus la yubda'u kang ora den kawiti fihi ing dalam kullu amrin bi bismillahirrahmanirrahim kelawan ucapan bismillahirrahmanirrahim fahuwa mongko utawi kullu amrin
Dibalin iku aqta'u putus. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat utawi dawuh abtaru. Wa fi ukhra lan iku ing dalam riwayat wanai utawi dawuh ajidzamu fahuwa ajidzam. Wa makna dibalin utawi artine dibalin kang teng dawuh Kanjeng Nabi kullu amrin dibalin niku wau iku sahibu halin kang duweni tingkah yuhtammu bihi kang dianggep penting apa bihi hal utawa sibu hal syar'an ing dalem cara syariate kataklifil kutubi koyok ngarang piro-piro kitab an-nafi'ati kang bermanfaat wal aqta'u utawi artini aqta' ing dawe Kanjeng Nabi wau iku maqtu'ul yadi kang terputus tangane awil yadaini tangane awil yadaini utawa kang terputus tangan lorone wal abtaru utawi al abtar iku maqtu'udz dzanabi kang terputus ekore buntute wal ajdamu utawi ajdam iku al musabu wong kang duweni ujian kang duweni penyakit kang duweni musibah bidain kelawan bidail judami kelawan penyakit judam napa penyakit judam niku huwa utawi al judam iku illatun siji penyakit yahmaru kang dadi abang minha sangking illah opo al udhu anggota badan siji anggota badan summa yaswaddu mongko kari-kari dadi cemeng opo al udhu mau summa yatashaqqaqu mongko kari-kari dadi sigar utawa pecah summa yatanasaru mongko nuli dadi nyebar utawa pisah utawa copot apa al-udhu a'adzana muga-muga ngrokso na ing kita sapa Allahu Gusti Allah minha saking illah amin ya rabbal alamin wal muradu utawi kang den arepaken min hadhil ausofi saking ikilah pira-pira sifat iku annahu setuhune kullu amrin naqisun iku perkara kang kurang wa qalilul barokati lan kang sithik barokahe sekedhik diwaos terus diterangaken sesuai dengan kemampuan kula. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri melanjutaken ngomentari nerangaken kitab Safinatun Najah. Keranten beliau pengarang Safinatun Najah Syekh Salim nggih. Syekh Salim Sumer. Niku beliau dawuh diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Napa terasi Sayyidina Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Al-Habib Umar bin Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri nggih. Beliau dawuh lil iktidai krono anut karena ngikut. Beliau Sahibu Safinatun Najah ngawali dengan bismillah karena iktida bil Qur'anil Aziz, karena ngikut dumateng napa sing tertulis wonten teng Al-Qur'an Al-Aziz. Nomor kedua alasannya beliau karena mengamalkan
napa sing didhawuhaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus si Kanjeng Nabi, setiap sesuatu yang dianggap bagus menurut syariat kok tidak diawali sesuatu tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka sesuatu tersebut akan terputus. Abdar artinya terputus, ajdam artinya akan terputus juga. Dari niki kita bisa mengambil pelajaran bahwa monggo awali setiap pekerjaan kita yang memang dianggap bagus oleh syariat, oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membiasakan ucapan bismillah minimal, terus lengkapi bismillahirrahmanirrahim. Napa mawon setiap apa saja yang dianggap bagus, baik yang mubah ataupun yang wajib ataupun yang sunnah, kayak nedo ini kan mubah, nedo ini mubah, tidak wajib, selama sampai tidak membahayakan badan kita tidak wajib makan ini. Minum juga tidak wajib, tapi disunahkan karena di situ dianggap yuhtamu bihi syar'an, maka disunahkan maos bismillah ataupun yang lainnya dan lain-lain sebagainya. Intinya kita membiasakan ucapan bismillahirrahmanirrahim sampai banyak sering kita mendengarkan cerita-cerita bagaimana keutamaan orang membaca bismillahirrahmanirrahim, sampai wonten diceritakan dalam setunggalipun kitab inggih menika ada orang enten tiyang setri kang membiasakan dirinya selalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi nopo-nopo masak bismillah, mendet sendok bismillah, pokoknya yang bagus-bagus niku bismillah. Sampai wong wadon niki pas kuasane Allah disukani wong lanang niki rada mboten pati beres katen. Mboten pati beres. Jadi ana kang wadon sering mungel bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi rada gregetan. Ya, cara ngomongan sidik-sidik bismillah, sidik-sidik bismillah. Sehingga sampai saking saking gregetane yang wadon sering ngucap bismillah niki dia diuji oleh Allah dengan ujian yang semakin parah. Jadi hasilnya kang diuji ini kan pertama wong kang mboten seneng niki. Karena seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, berarti dia secara otomatis dapat ujian bahkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak sesuatu yang dikerjakan seseorang kok tidak diridhoi oleh Allah, berarti semakin banyak dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai punya pikiran dia niki lebih parah. Napa? Punya pikiran harta perhiasannya istrinya yang ada di lemari di tempat perhiasan ini dibuang beda. Di riwayat niku dilebetaken teng sumur, dibuang teng sumur. Dia punya ide ujian Gusti Allah lewat suami ini punya ide, mene coba kuap kadung hun buyang, terus mari gitu terus dia niat pura-pura ngambil, pura-pura pinjem perhiasan tersebut. Akhirnya apa? Dilakukan sama dia, dipendet, emas yang disembunyikan itu dipendet terus dibuang teng sumur. Akhirnya pada suatu kesempatan setelah dibuang dia ngomong yang Kang Wadon, "Dek, isen ana butuhe perhiasan niku kalau diape ontol apa kelendi," kata. Kesimpulannya suami punya kebutuhan untuk mengambil perhiasan niku. Suami istri ya, istrinya istri solehah. Akhirnya membuka lemari niki dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Terus buka kotak bismillahirrahmanirrahim, semua dengan bismillah.
ketika buka wayahe wadai ya napa wadai perhiasan iki maka dibuka ternyata perhiasan yang ada di situ kaget nang lanang. Maka dengan karomai kang wadon niki dengan mendapatkan membiasakan baca bismillahirrahmanirrahim sehingga mendapatkan keramat dari bismillahirrahmanirrahim sehingga akhirnya terus sang lanang tobat nggih. Ternyata barang yang sudah dibuang dari tempatnya, dipindah dari tempatnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karomah barokahnya bismillahirrahmanirrahim. Minimal kita niki ngrungokaken tok ngajine minimal terus mbuh ngelakoni pokoknya diusahakan kita mendengarkan terus berusaha berdoa kepada Allah muga-muga bisa ngelakoni. Terus yang kedua niki juga ajaran dari guru-guru kita ini cuma mengulang. Jadi memang kebiasaan guru-guru kita ulama termasuk Habib Abdul Ahmad bin Umar Asy-Syaikh yang lainnya itu kita berusaha untuk menjadikan barometer dua sosok atau dua hal niki. Nggih menika yang pertama Al-Qur'an, yang kedua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang terbayang di dalam pikiran kita oleh ta Al-Qur'an kira-kira oleh apa memperbolehkan kira-kira Kanjeng Nabi ridho seneng utawa oleh ta menurut Kanjeng Nabi. Itu yang sering dinasihatkan oleh guru-guru kita kepada kita. Sehingga benar-benar kita ini di dalam kehidupannya benar-benar cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dawe guru kita ini, termasuk tadi pagi Habibana Taufik Hafidhullah Ta'ala fi dhuli umrih wa ra'ah fi khairin wa lutfin wa afiyah bila dawuh sholawat niku bagus, sholawatan bagus. Bagian dari wujud napa? Wujud kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang lebih urgen nggih menika mengamalkan napa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat napa ya lewat ilmu ndak bisa yang lain. Sehingga beliau tadi pagi cerita sampai sahabat itu yaitu dalam pikirannya itu bagaimana Kanjeng Nabi saking cintanya yang Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi dihadirkan di dalam setiap kehidupannya beliau. Sehingga terus ada riwayat sampai ceritanya semongko niku nggih, semongko Kanjeng Nabi pernah makan semangka. Tapi sahabat ketika sudah ada semangka ndak langsung dibuka. Tahu Kanjeng Nabi semerep Kanjeng Nabi niki dahar semongko. Tapi sahabat berhenti dulu nunggu dulu informasi, apa kok mboten kantang lho napa mboten disigar. Kula niki mboten semerep Kanjeng Nabi niki caranya nyigare niki kepundi. Nah, niki yang harus kita tiru sehingga lil iktida bil Quran nil aziz wa bismillah wa lil amali bi qauli sallallahu alaihi wasallam. Niki yang menjadi kita orang biasa atau watu dadi berlian ya niki. Sayyidina sinten yang tukang adzan Sayyidina Bilal itu orang budak, orang hitam. Tapi diabadikan kehidupannya sampai sekarang jadi berlian sampai sekarang. Karena apa? Karena apa yang di dalam hati dan pikirannya beliau adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai cara nyigar ini ku niru, cara nopone kan ngoten. Nah ini ilmu kayak gini nih yang mahal, ya. Ilmu kados ngeten niki yang mahal. Sehingga beliau sampai mengatakan tadi niku jadi hal juga ya dawuh. Nah, salah satu syarat salik maksudnya santri atau tolabul ilmi atau tolabul kepingin mendekat terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih menika ya harus punya guru sampai punya guru sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita niki berusaha untuk meniru apa yang disampaikan atau dilampaui oleh guru-guru kita.
Termasuk yang paling besar ini benar gurunya guru inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus diterangkan teng ngriki setiap sesuatu terus Kanjeng Nabi dibalin. Jadi Al Habib Ahmad bin Umar Syatiri menerangkan apa yang dimaksud dibalin, yaitu sahibu halin yuhtamu bihi syar'an. Sesuatu yang dianggap penting menurut syariat, syar'an menurut syariat. Jadi barometernya syariat, bukan adat dan bukan akal ya. Jadi tanda-tanda keimanan seseorang kula kalih panjenengan niki adalah mengedepankan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengedepankan Al-Qur'an alias mengedepankan syariat. Jadi jangan sampai adat ini ki syariat dikongkon milu ke adat, syariat dikongkon milu akal. Tapi ndak hati kita, akal kita, kebiasaan kita kocone niku adalah syariat. Iki agama oleh pesing. Kanjeng Nabi napa oleh sing. Kan sebagian ulama dawuh, sebagian tiang dawuh orang iman itu orang takwa. Takwa niku napa sih? Diterangkan adalah imtisalul awamir wajtinabin nawahi. Melaksanakan perintah Gusti Allah dan Kanjeng Nabi dan menjauhi larangane Kanjeng Nabi, Gusti Allah dan Kanjeng Nabi. Lah ini sulit. Nah, ada yang menyederhanakan, gampang saja nih. Nopo? Apa yang mau kita kerjakan, kita ngomong dulu terhadap diri kita. Iki kira-kira oleh ndak menurut Al-Qur'an? Iki kira-kira oleh ndak menurut Gusti Allah? Iki oleh ndak menurut Kanjeng Nabi? Insya Allah ketika setiap keadaan kita itu belajar, berusaha untuk takon terhadap diri kita. Apakah boleh menurut Al-Quran, menurut sinten Kanjeng Nabi Muhammad SAW, secara otomatis menjadi orang yang bertakwa, yang disesuaikan, yang sesuai apa yang diharapkan oleh keterangan para ulama niku. Seperti contoh ngarang kitab ataupun yang lainnya. Pokoknya kok niku dianggap bagus oleh syariat, maka disunahkan atau dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terus beliau dawuh enten 3 riwayat, yang pertama aqta, yang kedua abtar, yang ketiga ajdam. Aqta niku artinya maqtu'ul yadi au yadain, artinya orang-orang yang melakukan sesuatu yang baik terus kok mboten maos bismillah niku kaya wong kang tangane ilang, utawa tangan sijine ilang utawa tangan lorone ilang, kan mboten sempurna. Terus yang kedua ada riwayat abtar. Abtar niku maqtu'udz dzanabi, inggih menika napa terpotong ekornya. Jadi seandainya sesuatu yang harus ada ekornya kok mboten enten ekor, itu termasuk berarti kan kurang. Yang terakhir inggih menika fahuwa ajdam. Riwayat lain sahabat yang menerangkan bahwa Kanjeng Nabi pernah dawuh fahuwa ajdam. Jadi orang yang melakukan sesuatu yang tidak membaca bismillah niku dianggap napa? Dianggap ajdam. Ajdam niku lefra niku ya. Penyakit lefra, yaitu penyakit yang memang ditakuti oleh semua orang, yaitu lepra ya. Lepra apa lefra ya? Inggih menika penyakit yang pertama merah ngoten. Di sini mboten enten sengien biasa niku kan. Ada kadang-kadang ini turun menurun kadang. Nah, yaitu merah loro girangan mboten semerep, yang penting diterangkan illatun yahmaru min halutu. Merah matur ngoten terus dadi ireng, matur ngoten terus dadi renget terus coplok. Ngoten. Kadung pengen teng anu niku kan saya suruh kubian wonge ngoten. Kadung teng film-film niku orang-orang yang penyakit lepra itu. Sehingga intinya katanya beliau aina qisun wa qalilul barokah. Nggih menika apabila seseorang tidak melaksanakan, tidak melakukan, tidak membiasakan bismillah niku termasuk menyebabkan kekurangan amal kita menjadi kurang barokah. Dan untuk barokah sering kita sudah menyampaikan bolak-balik, tapi kita tetap diulangi karena ini pelajarannya.
Ana matlub al barokah niku matlub harus kita cari karena semua di dalam sisi-sisi kehidupan kula kalih panjenengan tidak luput dari kepingin mencari berkah. Berkah bisa diistilahkan lain dengan mencari solusi. Berkah juga diistilahkan lain ziyadatul khair, tambahi kebagusan. Berkah juga merupakan hal-hal yang sering kita dengar sampai-sampai berkat niku barokah sampai-sampai undangan oleh berkat. Ini ku dari barokah. Barokah semua harus kita cari sebagaimana yang didawuhkan oleh Habibana Salim Allah yarham syekhina rahimahullah taala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Inggih menika faudun ilahiyun, anugerah barokah adalah faudun ilahiyun ja'alahullahu liman sya'a wa lima sya'a. Idza asaba as-su'bata tasahhalat wa idza asaba al-bu'data taqarrabat wa idza asaba al-qalilata takassarat au kama qala radhiyallahu anhu. Barokah napa niku barokah? Barokah adalah faudun. Pertama faudun. Faudun niku anugerah. Faudiyun atau faudun itu barokah. Napa anugerah. Anugerah itu tidak ada kecuali besar. Jadi mboten enten wong kang oleh napa niku anugerah niku wah alhamdulillah isen oleh picis Rp200 anugerah. Ndak. Anugerah itu tidak ada kecuali besar. Mendapatkan anugerah niki. Penghargaan itu sama anugerah lebih besar anugerah. Jadi anugerah itu sesuatu yang kadang-kadang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang ya diharap terus teko, tapi yang pasti anugerah ini menyenangkan dan napa niku bentuknya besar. Sangat besar. Ilahiyun kang bangsa kepangeranan. Jadi anugerah ilahi, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anugerah itu jangan kadang-kadang bisa memang barangnya yang besar, tapi kadang-kadang juga bisa karena yang ngasih yang besar atau kadang-kadang dua-duanya. Yang saniki misalkan oleh tanda tangan kaos di tanda tangane. Adung senggen niku artis kang senggen niki kang sering niku tanda tangan artis. Saniki niki mulai napa niku merambet yang vokalis munsyid selawat niki. Lah niki rada napa niki rada harus dihindari nggih. Karena napa? Karena berbahaya. Khususnya vokal nih, karena ada sebagian guru-guru kita juga memberikan nasihat. Jangan sampai posisi ulama dijadikan seperti penyanyi-penyanyi atau idola sehingga kadang-kadang tadi tanda tangan. Ini dia tuh mau nanti tanda tangan. Pak Yai nanti tanda tangan Pak Yai kan ngoten. Terus juga merembet kepada munsyid. Kalau dulu vokalis penyanyi itu kan tanda tangan kebanggaan. Nah, ini juga merembet sebagian vokalis yang kadang-kadang nanti menjadi penyakit bagi munsyid vokalis itu sendiri. Nah, ini ditegur dan diingatkan oleh guru-guru kita. Nah, sami-sami godaan. Kalau kiai, ustadz niku penyakitnya ketika ada kiai lain itu tidak mau mendengarkan nasihat dari kiai tersebut, yang kiai saingane utawa kiai koncone kan ngoten. Itu napa penyakit nggih. Itu penyakit yang harus dihindari oleh kiai. Penyakit munsyid ya kados ngoten. Penyakit munsyid, penyakit orang yang sering hadir selawat itu juga menjadi napa niku setan selalu waspada, selalu nongkrong terhadap diri kita agar napa? Agar kita niki lengah dan tidak terasa. Salah satu juga yang menjadi
menjadi nasihat buat kita, juga menjadi alhamdulillah ada guru-guru kita yang memberikan perhatian besar. Yang pasti orang yang baik, orang yang sejati, guru sejati atau sahabat sejati adalah orang yang selalu membuat kita benar, bukan orang yang selalu membenarkan kita. Ada sebagian guru, ini suatu ujian. Kadang-kadang karena sering juga menyampaikan harus waspada, karena kalau sudah kebiasaan hadir majelis, kalau majelis ini dianggap rutinitas bukan dianggap ibadah, namanya bahaya. Makanya kan sering kita atau guru-guru kita menyampaikan harus pasang niat. Termasuk penyakit-penyakitnya adalah apa? Ketika masjid taklim nyekel HP terus main sendiri. Ini penyakit. Yang penyakit-penyakit yang harus kita hindari dan ikut diingatkan oleh guru-guru kita. Dan ini pas ketepaan. Karena ngingetkan kepada saya, khususnya ya daerah kalau kita kan kula niki kumpule kalih rencang-rencang songgon ya yang ditegur rencang-rencang songgon. Jangan sampai. Tapi waktu itu ceritanya bukan di sini, ceritanya ada beberapa teguran-teguran dari teman-teman yang lain sehingga pas neguri ada saya. Nah ini menjadi apa itu pelajaran, menjadi ilmu bagi kula kalih panjenengan, khususnya bagi saya dan saya sampaikan kepada teman-teman. Karena apa? Karena akhirnya jangan sampai vokalis atau kiai ini, sak ustate, yo sak kang nabuh itu menjadi rutinitas sehingga seakan-akan kita ini menjadi pekerjaan ini. Bukan, ini semua ibadah dan harus diniati. Yang ngaji juga diniati, yo kang vokalis yo diniati, yo kang nabuh yo diniati. Yang hadir juga semua harus dengan niat-niat yang bagus. Karena apa? Karena semuanya larinya ke keberkahan untuk mendapatkan anugerah niku. Jadi ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu tersebut. Karena ya niku kadang-kadang makanya kita kalau untungnya kadang apike konco atau apike kumpul ono tamu niku saya seneng. Tapi kadang pas kumpule niku tamune niku beda ambi tuan rumah niki repot kan. Kayak misalkan kita dibiasakan apa ketika apa niku kula pendeliki lah kula pendelik sak nyekeli barang itu harus napa niku harus perhatian. Sampai kayak kitab itu harus perhatian. Megang kitab harus perhatian, itu termasuk tata cara yang guru-guru kita ini memperhatikan itu. Karena katanya beliau lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang meremehkan sesuatu yang kecil, maka akan meremehkan sesuatu yang besar. Maka tidak mensyukuri sesuatu yang kecil, tidak perhatian kepada sesuatu yang kecil, maka dia tidak akan perhatian kepada sesuatu yang besar. Mulai pegang kitab, jangan pernah sampean makan kitab ini kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Kalau orang lain, dia mungkin lupa kalau orang lain. Kita kalau teman kita diingatkan tidak apa-apa, tapi kalau orang lain jangan kan gitu. Nah itah lali kan, misalkan guru kita pas ketemu, ya mungkin lupa kan ya. Tapi kalau kita sendiri jangan ngobrol terus nyekel HP. Kadang-kadang kalau pas ono konco ono tamu bukan darah kita itu terus ngobrol iki repot ngomongi kan ngoten. Nah itu yang mungkin ini pelajaran bagi kita dan harus kita ingatkan yang lain juga. Karena nanti ya itu lagi ketika napa niku ndak terasa dari yang kecil akhirnya yang besar. Akhirnya ketabrak pisan. Akhirnya dapat teguran langsung. Nah ini hal yang sangat harus kita perhatikan ya. Karena ini kan kita continue. Jangan sampai kita perjuangan jenengan ini yang begitu besar terus bisa terbawa arus-arus meremehkan hal-hal yang penting. Terus balik malih faudun ilahiyun, anugerah ilahi. Anugerah yang kadang-kadang ya niku wau, anugerah itu kadang-kadang barangnya kecil tapi yang ngasih
besar. Misalkan Pak Jokowi ngasih sepeda pancal itu kan kecil sebenarnya. Tapi karena yang ngasih Pak Jokowi itu sebuah kebanggaan. Sebagian orang mungkin dipasang teng sepeda paku kan kayak pedang ngeten iki. Kayak samurai niki karena kebanggaan. Biasanya kan dipasang niku kebanggaan. Ngeten. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau ngasih anugerah tidak ada kecuali besar. Faudun ilahiyun. Karena kebesaran seseorang, kelomanan seseorang itu mempengaruhi apa yang diberikan. Semakin loman tiang niku ya semakin besar pemberiannya. Nah, pemanah Allah Subhanahu wa taala. Faudun ilahiyun ja'alahu Allahu liman syaa, yang akan diberikan anugerah tersebut kepada orang yang dikehendaki. Walima syaa, dan kepada sesuatu yang dikehendaki. Nah, sesuatu yang kehendak, kalau liman syaa ini sering kita ceritakan. Kalau lima syaa, ada yang tanya kalau lima syaa itu apa Ustaz? Lima syaa sesuatu yang dikehendaki, berarti selain manusia. Contohnya apa? Ya yang paling kelihatan ini ya emas nih kok. Emas itu kan barang-barang bumi ya. Tapi napa kok emas kali watu niku kok beda, kok larangan emas. Padahal warnanya kan siji cemeng, siji kuning gitu tok. Sehingga sebagian orang dulu itu seumpama ndak ngerti kuning ya ditiga rawanti buyang kan ngoten. Karena kita tahu sampai berebutan kan sudah mahal, kelihatan mahal kan gitu. Nah, itu termasuk anugerah ilahi. Termasuk yang tidak tanpa itu ya apa-apa yang ada di cincin, keris atau yang lain sebagainya. Itu termasuk faudun ilahiyun. Jadi bukan barang keris itu sendiri yang mengandung, ini mengandung enggak. Nah, karena sebagian orang itu kayak orang wong-wong kang buatan percaya kata ngoten kan dikira musyrik. Ada cincin ini mengandung apa? Mengandung apa ngoten misalkan. Oh itu musyrik, enggak musyrik. Tapi kita jawab enggak, ini faudun ilahiyun. Kayak virus ambi akeh Yaman, ambi lintune kan benten-benten regane. Kan ngoten. Kayak jamrut Kolombia kali jamrut Kalimantan kan benten. Itu apa yang salah satunya yang intinya faudun ilahiyun tadi, anugerah ilahi. Cuma tampak diambil ahli ini jadi yang mahal, ini keterangannya. Begitu juga yang dengan wiridan, dengan zikir, cincin disukani wirid atau air kata ngeten niki kita dibaca-bacai itu menjadi barokah. Barokah. Apa-apa yang ada di sekitar sesuatu yang disukani bacaan itu menjadi barokah. Sehingga ada yang ulama dawuh membaca Al-Qur'an, ziarah kubur, membaca Al-Qur'an di atas atau dekat jenazah kuburan atau jenazahnya seseorang itu tidak pakai Allahumma gfir lahu, tidak pakai Allah khususan Allah napa niku doa sing awal tahlil niku nggih. Saya hadiahkan ini Allahumma din indak kadek ngoten. Itu sudah langsung dapat napa asar, dapat barokahnya bacaan tersebut si mayit. Tapi kalau dari jauh itu kadang enten doa langsung niku, doa tahlil niku ya. Saya hadiahkan ini untuk bacaan Fatihah, baca Al-Qur'an dan Yasin dan sebagainya. Karena apa? Karena keberkahannya langsung. Sehingga seumpama katanya para guru-guru kita seandainya kita tahu ini apa yang bacaan-bacaan yang kita baca tadi terus pengajian ini seandainya tahu kita apa yang kita dapatkan dari keberkahan, dari ketenangan dan lain-lain sebagainya, maka kita akan selalu hadir terhadap majelis-majelis talim seperti ini. Konsekuensinya manfaatnya napa? Faudun ilahiyun, dan yang diberikan kepada seseorang atau kepada barang tersebut. Inggih menika idza asaba as-su'bata tasahalat, ketika mengenai sesuatu yang kecil yang sulit jadi gampang niku namanya berkah. Apa alhamdulillah semari wis iki alhamdulillah oleh barokah niki, alhamdulillah oleh banyu jalukan banyu yang Mbah Yai misalkan
Itu termasuk barokah. Tapi bukan dari Mbah Yainya, tapi karena memang dikasih Allah, Allah sudah ngasih kepada Mbah Yai tersebut atau barang tersebut. Ketika mengenai sesuatu yang kecil akan menjadi besar. Ketika mengenai sesuatu yang jauh akan menjadi dekat. Itu semua adalah definisi dari barokah. Yang para ulama-ulama Jawi niku Mbah Yai, guru-guru kita, makna nih barokah niku apa? Ziyadatul khair. Tapi kayane niki lebih napa? Lebih pas sehingga ketika jenengan kadung ngomong lah jura ki barokah musyrik jura kali kafir ngaten. Itu bisa dibantah dengan itu. Karena apa? Karena tidak menuhankan, tidak mengagungkan barangnya dan juga tidak mengagungkan apa orangnya secara langsung. Walaupun kita tidak bisa terpisahkan antara mengagungkan, tapi Kang Kertos ngerti kan Kang Kertos ini hati kan. Kayak jenengan kertas yang ditempelin nilai 100.000 itu kan tidak bisa misalkan isun ngurmati nilai ini tok kertas sing kan bisa 100.000 bisa ketehun kan bisa tukaran karena bukan kertasnya tapi nilainya. Sehingga ketika kadung seumpama jari Pak Biang ini ngomong niki mumpun 100.000 uang digigi hing kanggo weh misalkan ya hing rebutan kan ngoten. Ya Pak Maki tetap rebutan karena paling karena Biang wis ngomong kadung gaun merene kan ngoten. Seumpama Bang ngomong 100.000 ini tidak laku dan tidak diterima di bank, dibuyang sehingga dikerebutan wis kan ngoten. Nah, ini adalah barokah yang perlu kita cari. Ya mugi-mugi manfaat, mugi-mugi berkah, mugi-mugi sakit ngelampahi napa ingkang disampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Walil basmalati khamsatu ahkam wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.